Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu bab materi kimia dasar yang berjudul Kinetika Kimia Part 1. Sebelumnya perkenalkan nama saya Erlita Apriana, NIM 3333210018, jurusan Teknik Industri dari kelas Kimia Dasar B. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, terlebih dahulu sebaiknya kita mengetahui apa yang akan kita pelajari, yaitu apa itu kinetika kimia. Nah, kinetika kimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari laju reaksi kimia, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan mekanisme atau rangkaian langkah terjadinya reaksi. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama ada pengertian laju reaksi, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang ketiga sifat reaktan, yang keempat hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi, dan yang terakhir menentukan persamaan laju reaksi. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian laju reaksi. Sebelum kita membahas pengertian laju reaksi, di sini saya mempunyai dua gambar, yaitu gambar perkaratan besi dan gambar pembakaran kayu. Kedua gambar di sini mempunyai persamaan, yaitu merupakan reaksi kimia, tetapi perbedaannya adalah pada gambar pertama, yaitu perkaratan besi, reaksi kimia yang terjadi itu secara lambat. Sedangkan pada pembakaran kayu, reaksi kimia yang terjadi itu secara cepat. Nah, kecepatan proses reaksi kimia inilah yang dinamakan sebagai laju reaksi, seberapa cepat reaksi kimia itu terjadi. Nah, di sini ada reaksi kimia yaitu A menjadi B. Nah, laju berubahnya zat A menjadi zat B ditentukan oleh jumlah zat A yang bereaksi dan jumlah zat B yang terbentuk tiap satuan waktu. Jadi pada saat konsentrasi reaksi zat A berkurang, maka konsentrasi hasil reaksi zat B akan bertambah. Bisa dilihat seperti grafik di sini untuk memperjelas. Jadi konsentrasi hasil reaksi zat B bertambah, sedangkan konsentrasi reaksi zat A berkurang seiring berjalannya reaksi. Nah, konsep laju reaksi kimia untuk reaksi A menjadi B dapat dirumuskan menjadi RA sama dengan minus delta konsentrasi A per delta T. Kenapa minus? Karena konsentrasi reaksi A itu semakin berkurang, atau RB sama dengan plus delta konsentrasi B per delta T. Nah, RA di mana RA sama dengan laju reaksi berkurangnya zat A dan RB sama dengan laju reaksi bertambahnya zat B. Untuk lebih memperjelas lagi, di sini ada satu reaksi lagi yaitu 5A menjadi B. Persamaan di atas dapat kita artikan bahwa 5 mol A berkurang untuk setiap mol B yang terbentuk, atau laju berkurangnya 5A 5 kali lebih cepat dibandingkan terbentuknya B. Sehingga laju reaksi yang terbentuk yaitu min 1/5 delta konsentrasi A per delta T sama dengan delta konsentrasi B per delta T. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau reaktan tiap satuan waktu, atau laju bertambahnya konsentrasi hasil reaksi atau produk tiap satuan waktu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua maksudnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu ada konsentrasi. Nah, semakin tinggi konsentrasi, maka jumlah partikel reaksi akan semakin banyak, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel akan semakin besar. Nah, bisa dilihat di sini di gambar, yaitu konsentrasi yang rendah, zat reaksinya itu sedikit, jadi tumbukan tidak terjadi secara maksimal gitu. Sedangkan di konsentrasi yang tinggi, karena mereka banyak partikelnya, maka tumbukan terjadi secara cepat dan eksplosif.
Yang kedua yaitu ada suhu. Semakin tinggi suhu, energi kinetiknya akan semakin besar, sehingga gerakan molekul akan semakin cepat, tumbukan akan semakin sering terjadi, dan laju reaksi akan semakin cepat. Bisa dilihat juga pada gambar ini bahwa di saat suhu tinggi, gerak antar partikel akan semakin cepat, tumbukan semakin sering, sedangkan pada suhu rendah, gerakan molekul itu tidak begitu cepat gitu, dan tumbukan juga tidak sering terjadi karena renggang. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu ada katalis. Pada umumnya, katalis dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia yang tetap dan akan terbentuk kembali pada akhir reaksi. Katalis yang dapat mempercepat laju reaksi disebut katalis positif atau katalisator, sedangkan katalis yang dapat memperlambat laju reaksi itu ada katalis negatif atau inhibitor. Pemakaian katalis dapat menurunkan energi aktivasi sehingga dapat mempercepat reaksi. Dan faktor yang terakhir yaitu ada luas permukaan bidang sentuh. Semakin luas permukaan bidang sentuh yang bereaksi, maka akan semakin mudah terjadinya tumbukan. Memperluas permukaan bidang sentuh bisa dilakukan dengan cara memperkecil ukuran zat. Reaksi kimia yang menggunakan pereaksi dalam bentuk serbuk akan menghasilkan laju reaksi yang lebih cepat dibandingkan dengan bentuk kepingan atau batangan jika direaksikan dengan larutan yang konsentrasinya sama. Nah, di sini saya ada satu gambar, yaitu ada larutan kapur bubuk yang direaksikan dengan asam klorida. Dia bereaksi lebih cepat dibandingkan dengan kapur yang masih menjadi batangan. Di sini bubuk lebih cepat, dan sedangkan yang batangan terjadi secara lebih lambat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu sifat reaktan. Nah, keadaan fisik zat yang bereaksi sangat menentukan reaktivitasnya. Genangan bensin cair dapat terbakar dengan lancar, tetapi uap bensin dapat terbakar secara eksplosif. Yang kedua, dua cairan yang tidak dapat bercampur dapat bereaksi lambat, tetapi jika mereka dicampur secara merata, reaksi akan semakin cepat. Dan yang ketiga ada fosfor putih dan fosfor merah yang termasuk ke dalam bentuk padat yang berbeda atau alotrop dari unsur fosfor. Yang pertama, fosfor putih menyala ketika terkena oksigen di udara, sedangkan fosfor merah dapat disimpan dalam wadah terbuka untuk waktu yang lama tanpa reaksi yang nyata. Jadi di sini memperlihatkan bahwa sifat reaktan itu sangat mempengaruhi proses kimia yang terjadi gitu. Nah, yang kedua ada identitas unsur kimia dan senyawa mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada natrium logam dengan energi ionisasi yang rendah bereaksi cepat dengan air pada suhu kamar. Kalsium logam memiliki energi ionisasi yang lebih tinggi dan hanya bereaksi lambat dengan air pada suhu kamar. Larutan asam kuat dan basa kuat bereaksi cepat ketika dicampur karena interaksi yang melibatkan gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion-ion dalam larutan, sedangkan reaksi yang melibatkan ikatan kovalen biasanya terjadi lebih lambat. Jadi sifat reaktan ini juga mempengaruhi proses kimia laju reaksi. Nah, pembahasan kita yang keempat yaitu ada hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Nah, konsentrasi berpengaruh pada laju reaksi bisa kita lihat dari salah satu pengukuran laju reaksi berikut, yaitu NH4+ ditambah NO2 menghasilkan N2 plus 2H2O, di mana laju reaksi pada awal reaksi bergantung pada konsentrasi awal reaksi. Nah, bisa dilihat pada tabel 1 berikut ini.
Nah, data ini menunjukkan bahwa dengan merubah konsentrasi NH4 atau NO2, laju reaksi juga berubah. Bila konsentrasi NH4 didua kalikan, sedangkan konsentrasi NO2 tetap, laju awal reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. 2 kali lebih banyak maksudnya. Kemudian dibandingkan dengan percobaan 3 dan 4, di mana dengan melipat gandakan konsentrasi NH4, maka laju reaksi menjadi 4 kali dari 6 kali dan 6 kali lebih cepat maksudnya. 4 kali dan 6 kali lebih cepat. Nah, data ini menunjukkan bahwa laju reaksi sebanding dengan NH4 dan hal yang sama terjadi bila konsentrasi NO2 divariasikan pada konsentrasi NH4. Laju reaksi terpengaruh dengan cara yang sama, yaitu laju juga berbanding langsung dengan konsentrasi NO2. Dengan demikian, laju dapat dinyatakan dengan persamaan K NH4 plus NO2 min yang disebut sebagai hukum laju. Nah, untuk reaksi umum, hukum laju dapat ditulis sebagai laju sama dengan K konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi N. Jadi M dan N ini adalah order reaksi dari senyawa A dan B. Dan pembahasan kita yang terakhir yaitu ada menentukan persamaan laju reaksi. Di sini saya mempunyai satu soal, yaitu pada reaksi 2NO plus Br2 menjadi 2NOBr diperoleh data sebagai berikut. Nah, yang ditanyakan adalah persamaan laju reaksi berikut adalah, nah, langkah yang bisa kita lakukan untuk mencari persamaan laju reaksi yaitu bisa, pertama kita harus mencari dulu order reaksi dari NO dan Br2. Kalau seperti di rumus itu M dan N gitu. Kita mencari M dan N dulu. Nah, bisa kita gunakan permisalan X dan Y. Jadi NO sama dengan X dan Br2 sama dengan Y. Nah, setelah itu untuk mencari order reaksi NO untuk yang pertama, kita bisa melihat data Br2. Kita cari mana data di Br2 yang sama, yang nilainya sama gitu. Nah, sekarang kita temukan bahwa yang sama adalah 0,05 dan 0,05 yang berada pada 1 dan 3. Nah, setelah kita menemukan yang sama, kita ambil nilai di NO, yaitu 0,2 dan 0,6. Dan 6 dan 54. Nah, setelah itu kita tuliskan dalam bentuk perbandingan setara lalu disederhanakan. Nah, di sini ditemukan bahwa X sama dengan 2. Nah, untuk mencari Br2, kita juga melakukan step yang sama seperti NO tadi. Dan dihasilkanlah Y sama dengan 1. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja ke rumus, yaitu laju atau simbolnya V itu sama dengan, itu sama dengan K konsentrasi NO2 konsentrasi Br2. Karena di sini order reaksi Br2 adalah 1 dan order reaksi dari NO adalah 2. Maka kita dapatkan V sama dengan K, konsentrasi NO2 dan Br2 1. Nah, sekian presentasi mengenai kinetika kimia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.